Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Solihah kelas 5A dan 5B. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Untuk kali ini Ustazah akan memberikan materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama, lalu jenis paragraf deduktif dan induktif, kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan ide pokok teks. Nah, Ustazah memberi pelajaran, kalian harus mendengarkan baik-baik, disimak baik-baik, dibuka bukunya, jangan hanya dilihat saja ya, biar gak sia-sia, oke? Nah, menentukan ide pokok teks. Apa sih ide pokok itu? Dulu kelas 4 sudah pernah sering sekali belajar tentang ide pokok ya. Ide pokok itu merupakan inti dari kalimat utama. Nah, ide pokok itu tidak selalu berbentuk kalimat. Kalau di buku paket, dibuka halaman 8 ya. Nah, itu ada halaman 8 itu ada tentang menentukan ide pokok teks. Nah, ide pokok itu merupakan inti dari kalimat utama. Kalau di buku kalian itu, ide pokok itu bisa juga disebut dengan pokok permasalahan pada suatu teks. Dan setiap teks, setiap paragraf itu mempunyai pokok permasalahan. Oke, lanjut. Dalam menentukan ide pokok itu juga mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan sama, membaca teks secara utuh. Kemudian apa? Memahami topik teks bacaan. Topik tahu ya, dulu saya sudah pernah mengajari topik teks bacaan. Kalau lupa apa itu topik, boleh dibuka lagi ceritanya atau video dari Ustazah sebelumnya ya. Kemudian memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Kalian harus paham isinya antar kalimat paragraf itu. Isinya apa? Apakah berhubungan atau tidak ya. Kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, kalimat utama itu juga sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Ternyata menyambung pada ide pokok. Karena setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama. Nah, kalimat utama itu mengandung ide pokok. Kemudian, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Sudah baca semua teksnya, lalu dicatat poin-poinnya. Seperti kalau kalian mempelajari materi SKI misalnya, Ustazah kan seringkali menyarankan untuk mencatat atau menggarisbawahi atau memberikan tanda untuk hal-hal yang penting agar memudahkan dalam belajar. Nah, untuk yang terakhir, jika belum memahami isi bacaan, bacalah teks berulang-ulang. Jadi membaca teks itu tidak harus sekali, boleh maksimal 3 kali sampai kalian paham bacaannya. Nah, pada halaman 8 itu ada bacaan tentang bermain wayang dari bahan bekas. Di situ ada 3 paragraf. Nah, yang pertama kalian harus membaca teks bacaan secara utuh. Nah, ini caranya membaca teks bacaan secara utuh itu boleh 1 paragraf dulu. Kemudian kalian menentukan topiknya apa ya. Pada paragraf pertama itu membahas tentang apa. Nah, kemudian isinya, antar kalimat itu isinya apa sih pada paragraf pertama. Kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, pada paragraf pertama itu kalimat utamanya apa? Yuk, kalian menyimak, Ustazah bacakan ya. Halaman 8. Bermain wayang dari bahan bekas. Bahan-bahan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Bila kita menggunakan bahan-bahan dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, maka hasilnya akan lebih bermakna dan bernilai. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai dan peristiwa serta keadaan sebenarnya yang kita hadapi selama pembelajaran. Salah satunya melalui permainan wayang. Nah, pada bacaan tersebut, pada paragraf pertama tersebut
mana sih kalimat utamanya? Nah, kalimat utama itu kalimat yang khusus, ya. Kalimat yang khusus. Lalu kalimat selanjutnya akan menjelaskan pada kalimat itu. Nah, mana kalimat utamanya? Saya menemukan kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yang mana bacaannya yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar kita merupakan salah satu sumber belajar yang berkualitas. Nah, kalau sudah menentukan kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokok. Kalau Ustazah, ide pokoknya, ya, ide pokoknya yaitu salah satu sumber belajar yang berkualitas yaitu lingkungan di sekitar. Itu. Tidak harus berupa kalimat, boleh berupa beberapa kata ya. Ya, beberapa kata itu juga kalimat, tapi biasanya ide pokok itu juga berupa kalimat, tapi kalimatnya hanya pendek saja. Beda dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama lebih panjang, ya. Oke, menentukan ide pokok teks itu sudah clear ya. Nanti kalian melanjutkan sendiri untuk paragraf yang kedua dan ketiga, silakan dicari ide pokoknya, di garis bawahi mana yang ide pokoknya, mana yang kalimat utamanya, lalu ditulis pakai pensil boleh di buku paket, ditentukan ide pokoknya, ya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya sekalian aja karena materinya banyak ya. Ini menentukan simpulan suatu teks. Nah, simpulan itu apa? Kesimpulan ya. Simpulan itu adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Coba kalian lihat setiap buku, setiap materi itu mempunyai kesimpulan. Nah, kalau di buku paket kalian itu halaman 9. Sudah dijelaskan di buku paket bahwa simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi intinya itu apa sih? Contoh Ustazah menerangkan panjang lebar pada pertemuan kali ini. Kalian bisa menangkap bahwa kesimpulannya apa ya? Oh, kesimpulannya tuh Ustazah hari ini menerangkan tentang menentukan ide pokok teks. Itu merupakan simpulan. Maksudnya inti pembicaraan dari Ustazah ya. Nah, bagaimana cara kita menemukan kesimpulan? Seperti kalau kita mendengarkan lisan, seperti kalian mendengarkan Ustazah ini sedang berbicara. Nah, kalian bisa menyimpulkan atau menyimpulkan dengan secara tertulis. Tertulis maksudnya ada suatu bacaan atau informasi, lalu kalian baca dan kemudian kalian bisa menyimpulkan sendiri. Itu namanya kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya dalam membuat simpulan. Sama halnya seperti menentukan ide pokok atau kalimat utama. Yang pertama harus membaca bacaan secara utuh. Kemudian memahami topik bacaan. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf. Ini bukan kalimat utama lagi, tapi ide pokok setiap paragraf. Ide pokok artinya permasalahan yang dibahas pada paragraf tersebut. Kemudian yang terakhir, mencatat informasi penting dalam teks bacaan. Nah, ini untuk membuat simpulan, ada bacaan di halaman 10 tentang wayang bambu. Nanti kalian coba praktekkan sendiri sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan Ustazah ini. Bagaimana cara mencari simpulan? Apakah kalian sudah bisa? Ayo belajar sendiri, buktikan sendiri. Ustazah sudah memberikan arahan, ya. Nih, ada contoh. Sudah ada jawabannya. Kalian tidak boleh melihat, nanti kalian berusaha sendiri ya. Besok untuk pertemuan selanjutnya Ustazah akan menjelaskan materi selanjutnya tentang meringkas bacaan, ya. Materi terakhir bahasa Indonesia di bab pertama meringkas bacaan. Sudah cukup itu saja yang diberikan Ustazah, hanya 2 materi saja. Yang pertama menentukan ide pokok teks, yang kedua membuat simpulan. Ya, cukup itu saja yang diberikan. Cukup itu saja materi dari pembelajaran pada pagi hari ini.
Semoga bermanfaat, semoga Ustazah sudah menerangkan panjang lebar tidak sia-sia, tetap didengarkan, tetap dipahami apa yang sudah diberikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.